Kan siapa? Sepertinya ya. Nanti fotoin ya. Ya, Sudah gede tuh. Sudah gede. biar masuk di dengan kita aja, dengan saya aja. Nanti karena biar masuk ada rekamannya gitu loh, Pak. Oh, rekamannya. Kami memerlukan untuk nulis nanti. Sudah. Bisa dimulai. Nah, biar ininya nggak pakai. Betul. Baik. Silakan Pak. Apa ini? Membuka, buka aja. Bukaan. Buka ya. Ini untuk kita rekam aja. Ada punya rekamannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kunjungan dari teman-teman Tomo. Bisa, mohon maaf, belum hafal namanya satu-satu. Oh ya, nanti kami perkenalkan Pak. Iya. Selamat datang para ibu cantik. Ibu-ibu semuanya. Iya Pak. Hari ini kami menerima bersama ini sekretaris saya, Pak Heri. Ini kasih kesra saya, Oh iya. Mbak Ane. Kebetulan Mbak Ane ini juga pendamping ASN di RW 3. Hmm. Makanya saya ikut libatkan. Iya, iya. Jadi memang ASN pendamping itu tidak semuanya di kelurahan, tapi ada juga yang dari Diskominfo karena ada OPD pengampunya Diskominfo. Kayak jenengan ada OPD pendamping, apa sorry, universitas pendamping atau ada macam-macam itu. Iya, iya. Kita ada semua seperti itu. Jadi Pak Wali maunya semua bisa sinergis, semua ikut terlibat di dalam program Kampung Pancasila. Ini ada Mbak Devi, kebetulan Mbak Devi ini penyelia RW 3. Karena rumahnya memang kebetulan di situ dan juga pegawai di kelurahan. Ada Bu Muna, penyelia RW 5, ada Pak Fadli, kebetulan juga penyelia RW 4 dan juga ASN pendamping di RW 4 juga. 4 juga. Ini siapa lagi? Berarti ada Mas Reza, penyelia RW 1, Mas Riki, penyelia RW 2. Jadi 2, 3. Ya. Jadi memang kenapa saya kumpulkan teman-teman ini nanti waktu turun ke lapangan, mereka yang akan sebagai penghubung bersama dengan para RW sama RT. Jadi Pak Wali itu punya program juga ada namanya program pelayanan di balik RW. Nah, semua balik RW harus ada penyelianya. Kebetulan kami ada penyelia di masing-masing karena personil kami tercukupi. Tapi beberapa disuplai dari dinas, contoh kayak Mas Reza ini, dari DLH. Kemarin sempat mau diambil ya karena juga keberatan, karena kalau diambil otomatis yang di balai RW 1 nggak akan ada petugasnya, karena tenaganya kami berkurang sekali. Jadi memang semakin sedikitnya SDM, kita harus bisa kerja dengan maksimal. Seperti itu. Monggo nanti bisa Ibu sampaikan mungkin program apa yang bisa kami siapkan bekerjasama dengan teman-teman. Baik, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lurah Pak. Pak Kenny ya? Ya, terima kasih Pak Kenny dan Bapak dan Ibu dari Kelurahan Semolowali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada pagi hari sehat dan bila kesempatan untuk bersilaturahmi di sini. Kita dekat sekali ya, sebenarnya Uni Tomo dengan Semolo, tapi kalau udah seperti ini kita tidak kenal. Jadi kami perkenalkan dulu, saya Bunga Zaida, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang menjadi koordinator untuk program pendampingan Kampung Pancasila. Kemudian beberapa ini kami ajak yaitu Bu Fedi, kemudian ada Bu Nancy. Bu Nancy ini pengabdiannya kemarin terkait dengan memberikan les ke anak-anak
SD gitu ya Bu Nancy. Kemudian ada Bu Safrin, kemudian ini Zara ini yang magang di LPPM setelah kami ada. Jadi begini Pak Lurah, kemarin kami kan di Monef ya. Mm-mm. Sebelum di Monef itu kan ada pertemuan Zoom itu ya. Kami sudah melihat apa inputan dari permasalahan yang ada di sini. Makanya kemarin kan saya ringkas kira-kira Mm-mm. seperti itu. Jadi ada bank sampah, ada narkoba, ada pelengsek sungai, Beach. iya, terus curanmor dan sebagainya. Nah kemarin kan sudah diskusi dengan Pak Lurah kalau prioritasnya adalah bank sampah seperti itu. Kemudian kami kemarin pas Monev juga sudah kami sampaikan, sudah diskusi dengan Pak Lurah yang diprioritaskan adalah bank sampah dan kebetulan memang dosen kami untuk pengabdian tahun kemarin ada juga yang terkait dengan bank sampah. Nah, Bu Safrin ini nanti yang juga menjadi salah satu dosen yang akan melakukan pengabdian terkait bank sampah. Kemudian kami dapat masukan kemarin dari Brida ya kalau nggak salah Iya, ininya Brida. Brida itu di sini di Kota Surabaya itu ada program terkait kewirausahaan Karang Taruna. Apa seperti itu ya Pak? Jadi memang ada program Pak Wali memberikan bantuan dana Oh, anggaran APBD oh, itu ada di kecamatan hmm, satu RW Karang Taruna itu dikasih 5 juta per bulan. untuk Tapi mereka usaha gitu membuat ya. usaha. Nah itu Oh, memang kami lagi mikir, oh sampai bisa berkembang dan bertahan. iya. Kalau hanya sekedar Oh, muncul hilang, iya. jangan. Nah, itu nanti salah satu yang juga akan kami dampingi untuk membuat proposalnya, menggali potensi, seperti itu. Itu yang saya tunggu juga. Iya. Kalau ada program itu malah bagus. Jadi termasuk salah satunya nanti Bu Fedi yang akan mendampingi bagaimana membuat proposalnya, menggali potensi dulu, kemudian model bisnis kan seperti itu ya. Bu Fedi ini juga pengampu mata kuliah kewirausahaan. Oh, oke. Ya. Asesor pendamping untuk penggunaan asesor nasional. Jadi kemarin memang teman-teman sudah saya suruh cari satu-satu wilayahnya potensinya apa. Mas Reza sudah punya potensinya, Mas Riki. Karena mereka sudah dapat tugas dari beberapa saat yang lalu. Contohnya kayak RW3 kemarin juga ada dari Karang Taruna apa tuh? Mana? Ini taman baca. Taman Baca. Ya, taman baca. Bacaan Ya. itu. Mungkin mereka dengan isi itu bisa Ya. meningkatkan potensi pengembangan anak-anak Karang Taruna di situ. Jadi bagus. Iya, kali ini nanti Bu Nancy, beliau dari eh, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra. Ya. Jadi kemarin itu yang kewirausahaan Karang Taruna, terus satu lagi ini apa? Sinau bareng, program Sinau bareng gitu Ya, ya Pak RW, Pak Lurah ya. ada. Itu yang eh, berharap bisa digalakkan agar bisa berjalan lancar gitu loh. Kalau berjalan berjalan. Cuma Eh, memang kendala itu pasti ada kadang anak itu datang nggak datang. hmm, Jadi kadang hari ini datang 10, besok cuma 2 3. Itu yang memang buat mereka konsisten ini apa yang bisa buat membangkitkan antusiasnya biar tingginya apa? Ini eh, yang kadang-kadang kami kesusahan karena kan jujur tidak ada anggaran itu hmm, swadaya. Nah, memang swadaya kalau RW terus RW pasti banyak komplain. hmm, Walaupun sebenarnya mereka itu sebenarnya sudah ada uang operasional. hmm. RW 1.250.000, RT 1 juta. Soalnya kadang-kadang mereka pemahamannya uang operasional ini ya uang kayak aku dibayar kayak kerja. Hmm. Padahal logika sebenarnya tidak demikian. Operasional ini untuk menopang kegiatan yang ada di wilayahnya dia, apapun itu. Ini salah pemahaman. Cuma ya susah kalau mereka begitu mereka loh itu sama masuk rekening itu ya masalah masuk rekening bukan SPJ ya. Oh, Ini kalau SPJ kan berbeda ya. iya. Mereka akan lebih paham. Oh iya ini kalau begitu masuk rekening ini pribadi istilahnya saja. Aku dibayar honorku. Nah, ini nanti yang Bu Nancy gitu ya, yang mungkin akan dicantolkan dengan mata kuliah apa, sehingga mahasiswanya yang nanti ngajar gitu, Pak. Hmm. Maksudnya. Tapi ini kan nanti sudah ada ya, maksudnya sudah ada tempatnya, sudah, Tempat guru itu sudah ada. Jadi oh mereka sudah ada. memang ada dari Despendik itu mengirim data Hmm, guru sungguh di lokasi-lokasi pada RW. hmm, Jadi memang dari kayak SD setempat, guru SMP yang ada di wilayah dekat Sukolilo ini, dia dapat bagian tugas-tugas. Cuma memang namanya guru-guru kan ada yang rajin, ada yang nggak rajin, tapi mereka dapat honor ya, tambahan ya.
guru yang guru sinau bareng. Dari kehadirannya mereka dapat duit, dapat uang. Cuma nggak tahu uangnya berapa, kami kurang tahu berapa biaya yang diberikan. Nanti mungkin kolaborasinya dalam bentuk apa gitu, Bu Nancy? Kalau mungkin kalau saya sih lebih setuju kalau Taman ngomong bacaan. polanya, Ah, metode pembelajarannya bagaimana. Karena kebanyakan kalau saya perhatikan datang tanya guru, ya sudah. Kalau nggak ada, maka guru, ayo apa? Mungkin metode-metode yang menyenangkan, cara mengajar yang menyenangkan. Anak-anak ini loh, cara matematika tercepat. Sebenarnya kan akan ini, semua kan saya perhatikan banyak guru tidak mau mengajarkan itu. Kenapa? Like, cepat selesai, nggak seru kayaknya. Kalau dibuat ruwet akan jadi lebih menarik kayaknya. Ini saya pelajari dari anak saya sendiri pola pelajaran SMP. Di beberapa les di luar itu memberikan metode cepat sekali. Begitu di dalam, cik bulet ya. Aku bilang, oh apakah memang begitu metodenya ya? Kok ada perbedaan cara mengajarnya? Ya, itu kan berarti kudu metode yang menyenangkan nanti ya. Itu dia. Itu yang kadang-kadang kurang kalau saya perhatikan. Akhirnya anak-anak belajar matematika ruwet. Kenapa ya? Karena nggak ada cara cepat. Contoh kayak ada peneliti atau ya, pengajar yang bilang, kasih saya 10 anak di Papua yang terbodoh. Saya akan bikin dia yang terpintar di Indonesia. Dan dia buktikan ya gitu ya. Dia cara pembelajarannya luar biasa. Kok bisa saya juga bingung ya. Metodenya berarti berhasil. Membuat simple untuk dipahami siapapun. Bahkan mungkin kita yang usia-usia pun, oh ini cepat akhirnya. Nah itu yang mungkin kita harus bisa membuatkan metode-metode itu. Sehingga mereka tertarik, jadi jatuh cinta. Nah, itu. Iya. Siapa dari apa, Kak? Sabtu, Senin, ya? Senin, Sabtu juga. Sama satu. Senin Sabtu ya? Satu. Senin Sabtu. So, jam 18-an, jam 7. Antara jam 7 sampai jam 9. Malam. Malam ya, Pak? Malam. Coba bahkan mahasiswa pasti kosnya dekat-dekat sini. Moga. Oh, Ada juga yang di daerah di sini. Ya nanti kita coba. iya, iya. Kalau taman bacaan gimana, Pak? Bacaan kita ada Itu di apa? kelurahan, ya. Satu, terus ada di RW 3 itu. Juga di balik RW 3 juga ada tempat bacaan. Cuma memang, ya kita paham ya, minat baca sekarang beda sekali ya. Iya, Saya ada di sini, walaupun ada buku baru pun ya kadang-kadang nggak ada yang mau datang. Sekolah juga tidak ada menerapkan hari membaca. Ayo, hari ini ada kegiatan hari membaca 1 jam, bergantian bergiliran. Itu pun tidak diterapkan di sini. Harusnya bagus kalau diterapkan. Mau materinya bagus atau tidak, yang penting mereka pegang buku, mereka baca. Akhirnya kayak saya ini akibatnya, gara-gara nggak ada program dulu suruh membaca itu paling bagus banget. Saya akui, tapi sebenarnya kepingin, saya pengen baca, pengen baca karena ini kan kok kayak malesnya gitu loh. Harus sering membaca ulang lagi karena Pak saya baru membaca. Kalau Bu nanti punya apa dongeng gitu ya? Ya ada dongeng. Terus nanti kita juga ada media sebenarnya, bro. Kelas media ini membuat media nanti akan dipraktekkan jika main games tapi sambil belajar. Cuma memang basicnya kita adalah bahasa dan sastra Indonesia, Pak. Mungkin nanti kita Nanti dengan teman-teman kita. ya. Ini bisa main ke PAUD itu. Nggak anak PAUD, karena kan kalau dongeng lebih kepada anak-anak PAUD ya. Akan jauh lebih bagus. Kita ada kemarin program Pak Eri ceria ya. Ceria. Oh, Bercerita dan cerita untuk orang tua. untuk orang tua jadi orang tua dilatih. Oh, ya itu bisa juga. Kita ada program-program. Memang banyak program di Surabaya dan mungkin sudah sinergis dengan teman-teman pendidikan ya untuk mengembangkan anak-anak PAUD sampai SD. Iya, iya. Nanti Cuma memang yang saya ribet itu adalah semangatnya warganya. Sudah ada. Programnya sudah bagus, semangat warganya. Kadang-kadang suka muncul sekali hanya untuk muncul memenuhi kuota, habis itu selesai hilang. Dan itu enggak, mereka akan Cindy, kok lali aku. Itu yang saya susah sekali. Kayak Bang Sampah ini di RW 5 itu ada di RW 5 itu bagus sekali. Itu ada satu Bu RT, kebetulan mantan istrinya Purnawirawan Kolonel, dia punya semangat yang luar biasa.
Hanya dia yang paling punya semangat. Yang lain itu diajak iya, tapi kalau dia berhenti ya sudah berhenti juga. Itu yang saya bilang Banyak. buaya. Kenal ya Bu ya. Ya, saya dulu pernah ngasih pelatihan di sini. Nah, itu dia. Hanya dia yang menurut saya luar biasa semangatnya. Tapi kalau dia berhenti akhirnya ya itu. Untuk yang lain mengikut itu akan susah. Hal-hal seperti ini yang mungkin apa ya, mereka harus punya semangat dan pengkaderisasi ya. Karena begitu ini sudah nggak ada yang kaderisasi ya sudah. Katanya Bang Safa gimana Pak? Yang RW 5 sudah jalan. RW 5 jalan, RW 11 jalan. Kita 1 sampai 5 aja. Nah, Nanti Unitomo. RW 1 masih belum karena masyarakat cukup padat perkampungan. Oh berarti RW 1 lah. RW 2 belum. Belum. RW 3 ada ya? Ada. Safrin ini Ada ya? RW 3. RW 3 ada. RW 4 masih proses ya baru mau semangat lah istilahnya. RW 5 ada. Mungkin Berarti 1 2 2 sama 4 ya. 1 2 4 3 kan sudah ada tinggal mengembangkan. Coba kalau kemarin saya sama Pak Wali dan teman-teman, Pak Wali mengatakan dikatakan RW itu ada sampah itu adalah semua RT harus ada. Jadi kalau ada cuma satu RT, dianggap RW itu belum ada bank sampah. Itu kemarin yang Pak Wali sampaikan ke kami. Jadi kalau ada satu RT tok, itu dianggap RW itu belum ada bank sampah. Jadi harus semua RT di dalam RW itu. Kalau Bu Safrin? Hanya RT 3. Oh, Ya. RT 3 tok. Tertentu saja. Nah, kalau kita mau survei gitu gimana? Nanti Pak teman Lurah pendamping nanti. akan ada data. Oh, gitu. Kita akan dampingi. Ya, ya. Berarti yang sudah kan sudah jalan RW 5, tapi itu sudah semua RT juga? Belum juga. Oh, belum juga. Memang Bu, berat asli. Pertama mereka tanya, so pusing ngelola, ditaruh mana? Iya. Kemarin saya sempat keliling, kebetulan di daerah Ledokan Ayu. Saya ambil foto, salah satu foto. Seperti ini modelnya. Jadi ini sebenarnya akan memancing ini perumahan orang-orang mampu, artinya menengah ke atas ya. Perumahan bagus-bagus. Tapi saya melihat kok terkumpulkan ya. Berarti kan mereka mulai sadar sebenarnya. Kalau mengajak mereka untuk memilah kan susah. Jadi kalau ada sampah kayak gini, nanti bawa ke sana ya, ke sana ya. Ini yang mau ke depannya saya akan lagi coba membuat di semua masing-masing RW. Kalau Anda kata ada mahasiswa yang KKN, nanti saya akan mencoba mereka. Mereka kan pasti ada uang apa ya? Mereka yang uang kegiatan program. Saya akan minta mereka tolong buat seperti ini, di bawahnya ditulis KKN RW berapa, apa mahasiswa mana, periode berapa. Ini akan lebih bagus ini. Seperti ini nanti di bawahnya nanti bisa dituliskan kan? Logonya dari universitasnya bisa ditampilkan di sini akan jauh lebih bagus. Dan ini kenapa saya bilang bagus karena ini kuat, dia besi dan kalau hanya ram-raman biasa, memang murah hanya 50 nggak sampai. Tapi apakah bisa bertahan lama? Kalau gini kan orang yang mau nabung ini kayaknya seneng ya. Lihat nih, api ya tempatnya. Nabungnya menarik. Mungkin akan jauh lebih bagus kalau ini dibuat model kayak transformer. Anak kecil akan lebih suka. Ini saya kemarin sempat berpikir, ini harusnya model-model transformer deh. Dibuat dari barang-barang bekas. Itu akan jauh lebih bagus. RT-nya bisa gitu. Tapi di gang lain udah dikasih satu-satu seperti itu. Tapi nggak ada yang mau ketempatan. Akhirnya masuk ke gang saya. Gang 13. Nah mungkin bisa ditaruh di titik seperti ini. Ini tidak ketempatan di ini. Dia taruh di depan balai RW, balai RT, atau gang putar balik gini. Dia taruh di pojokannya itu. Di pojokannya sehingga tidak ada yang merasa keberatan, terganggu. Mungkin seperti itu. Saya kemarin sempat berpikir model transformer itu model gimana ya bagusnya. Jadi diambil dari barang-barang bekas dibuat kayak model yang lucu-lucu dikasih warna-warni sehingga ini anak-anak ini suka. Jadi dari besi-besi bekas itu kan ada kayak kapan lalu kan pernah di daerah mana itu dibuat model dari knalpot. Ya pernah lihat Bu ya knalpot akhirnya dibikin jadi kayak seni besar itu.
Tapi untuk Tapi juga itu. Tapi tidak dengan model besar seperti itu. Ya kita buat yang kecil. Tapi memang membutuh biaya. Tapi sebenarnya kalau mau menarik ya sesuatu kan harus menarik, harus ada modal untuk menarik mereka untuk membuat mereka mau kalau ini pergi. berarti yang khusus Ini yang sederhana, ya. Pasti foto-foto ini. Kami juga sudah melakukan pemilahan di kelurahan di mana? di belakang ini juga kemarin. Sebentar, ada videonya. Kalau yang pelaksanaan tadi, program pelaksanaan itu gimana? Ya, jadi kalau pelaksanaan itu kebetulan kan kemarin itu kan dari Brida itu meminta kita memasukkan permasalahan di wilayah. Apapun itu disuruh masukkan. Kita tidak dikasih batasan atau ini masukkan program yang bisa sinergis dengan apa namanya pendidikan. Tidak. Semua yang ada permasalahan dimasukkan. Ya, ini kan kegiatan ini kan program harus segera terrealisasi. Sehingga teman-teman itu menangkap apapun permasalahan yang ada di input. Salah satunya tadi tuh Iya, ya itu apa ada pelengsengan. Masalahnya ada di wilayah memang mereka temukan. Sehingga kalau pelengsengan akhirnya kami berkoordinasi dengan PU. Dan memang lagi progres. Tapi ya masih proses bertahap. Ini yang kemarin kami coba juga melakukan kesalahan bank sampah. Nggak mudah Bu memang untuk mengelola bank sampah. Makanya teman-teman saya minta tolong untuk pengelola juga. Walaupun di sini di sela-sela kesibukan ya harus mencoba. Untungnya ada kegiatan namanya kegiatan apa sih? Asri ya. Program yang apa pemerintah pusat itu yang untuk melakukan kerja bakti. Kita berhari kita ya. Nah, kita lakukan sekalian. Setelah kemarin kami lakukan wilayah sampah. Hari ini kita diskusi. Ini berarti mati yang botol ya Pak? Belum yang kardus sama Kardusnya sudah ada. oh sudah. Sudah ada, cuma memang kan karena kardusnya nggak terlalu susah ya. Oh, Yang ditaruh, yang bagus kita ikat, yang jelek kita juga ikat terpisah. Karena nilainya kan juga berbeda. Yang belum kita lakukan adalah pemilahan sampah yang organiknya, Takakura itu. Gitu ya. Yang memang kita belum melakukan pengelolaan itu. Jadi yang itu yang kita banyakkan buang langsung ke sampah. Ya. Sampah keringnya ini yang kita kurangi di sini. Untuk bahan sampah. Terus yang kewirausahaan nanti yang kewirausahaan Nah, Karang Taruna gimana? kalau kewirausahaan untuk Karang Taruna, memang kita sudah membentuk untuk Karang Tarunanya. Maka nanti Mbak Ana untuk RW 1 sampai 5 disiapin Karang Tarunanya sama saja. Nanti bisa ketemu sama Ibu juga. Nanti kita coba ajak Karang Tarunanya. Kumpulkan Karang Tarunanya kapan? Kita ajak apa yang mau dikembangkan. Kemarin kan sudah saya mintakan para penyelia RW untuk Karang Tarunanya, untuk mencari potensi apa yang mau dikembangkan, silakan. Mungkin di RW karena lahannya besar itu bisa pengembangan ini apa namanya telur ayam. RW 8 juga itu, soalnya RW 8 nggak sampai ya. RW 4 itu bisa Mas, lahannya balik RW sampai gitu. Anak-anaknya untuk mengembangkan untuk ayam peternakan karena ada lingkungan, ada lahan yang cukup sebenarnya. 5, 4, kalau 1, 2 ini mungkin nanti cari mungkin usaha sistem sablon ya jualan makanan ya mami bisa nanti dikembangkan modelnya apa nggak apa-apa RW 2 juga nyari potensinya sudah saya kemarin sudah minta ya jangan gini toh lakuin itu ini serius gitu bos kamu Pak Wali kapan dapat 5 juta per bulan. Iya, maksudnya kan bukan eman-eman gitu loh Pak, kalau nggak diambil untuk dimanfaatkan dengan optimal kan gitu. Kalau saya tuh punya grup. Kami kelurahan ini saling monitor di grup. Jadi
ada grup ini namanya grup Warga Semolowaru. Nah, contoh Mas Riki ini kan bagian IT kami. Hmm. Dia selalu nge-share terkait dengan pekerjaan di situ, lowongan pekerjaan. Terus kami setiap Jumat, Sabtu, Minggu, kami ada namanya jualan. Jualan. Hmm. Ibu juga ikut ya, Bu? Ikut ya? Ada ikut. Jualan. Jadi kami kasih kesempatan untuk berjualan. Rame. Rame Bu ya, Jumat Sabtu Minggu penuh. Dan memang saya bataskan Jumat Sabtu Minggu saja. Kalau di luar itu saya coba membatasi biar tidak hancur nanti. Karena kalau enggak, oh no kayak kirimannya. Kadang-kadang saya japri, tolong dong jangan seperti itu. Tolong dong nggak penting jangan ini. Memang harus diingatin dan itu harus ada yang mengoperasikan. Ternyata dari kejualan beli jual beli ini mereka nggak puas. Mereka buat lagi grup jual beli. Hmm. Mereka buat sendiri, saya sampai geleng-geleng. Serius buat gitu. Dan jumlah anggotanya 400 orang sudah ikut. Yang tadi yang grup warga itu 1023. Kan mentoknya 1025 ya. Iya. Untuk di WhatsApp ya. Ini 1023. Kemarin ada beberapa keluar masuk, mungkin keluar masuk karena HP-nya error, hilang. Tapi langsung perlu lagi, berisi lagi. Nah, ini yang memang saya lagi berpikir, bagaimana cara saya mengukur tingkat perputaran uangnya. Saya masih belum nemu. Kalau secara insidentil, saya sudah nemu. Ini saya japri para UMKM yang berjualan, Bu, hari ini dapat berapa? Oh, orderan saya hari ini penuh, Pak. Dapat 200. Nanti saya hitung dari beberapa samplingan saya, ada rata-rata 1 jutaan. Perputaran uang ya, Bu ya, bukan keuntungan ya, sih. Perputaran uangnya itu 1 juta. Jumat. Kalau saya hitung Sabtu Minggu, kemungkinan besar hampir kurang lebih rata sama. Saya pukul rata lah 3 juta Jumat satu minggu. Kalau satu minggu, minggu pertama ini, berarti kalau 4 minggu berarti dikalikan 4 ya, 3 kalikan 4 berarti sekitar 12 juta. Rata-rata 12 juta. Saya berpikir, ya kalau 1 tahun berarti kan ada, kalau 10 bulan aja sudah 120 juta. 144 ya, 144 juta. 1 tahun perputaran uang dikalikan 153 kelurahan, seharusnya bisa akan berkembang. Kalau semua kelurahan mau mengembangin. Tapi saya sampling beberapa teman saya kelurahan lain, nggak mau, Bu. Karena perkoro, jadi mereka bilang. Kayak perkoro, Pak. So, bisa melakukan operasi no iki. Itu yang jadi saya kadang-kadang, waduh, saya coba kepingin mengembangkan itu di kota Surabaya. Tapi nggak akan ada yang mau. Kayak kenapa? So, bisa melakukan operasi no itu. Ya. Adminnya yang mengkoreksi kebanyakan dari awal saya. Akhirnya saya mengembangkan dengan Mas Riki ini untuk memberikan nasihat kayak untuk pekerjaan. Dari Mas Riki buat pekerjaan beberapa orang dapat ya, dia masuk ya. Hanya simpel. Tapi sebenarnya upaya Mas Riki ini sudah membuka lowongan pekerjaan untuk yang lain. Mas Riki ngambil dari IG. Saya ajarkan dia untuk ngambil dari IG. Jadi IG yang loker Surabaya itu saya suruh capture, saya suruh download, ambil itu, dikirim pulang. Tapi kita pilih, contoh yang simpel-simpel, jangan yang marketing dengan ijazah. Awas terlalu ruwet saya bilang. Yang simpel-simpel aja, contoh kerja untuk UMKM, jaga, jadi kasir, jadi waiters. Itu yang kita ambil. Atau jadi supir, satpam kita ambil itu banyak yang tertarik dan mereka banyak yang langsung mencoba lowongan. Padahal kalau saya bilang ini informasi sudah nasional bahkan internasional, IG ini kan internasional, tapi mereka tidak pernah terpikir untuk mencari di dalam lowongan pekerjaan itu. Itu yang saya bilang kenapa Mas Riki carikan. Karena apa? Tidak semua masyarakat kita punya potensi berpikir sama seperti kita cara berpikir. Origin. Iya. Akses kan kadang orang memang nggak kelihatan di IG. Ibu, monggo. Iya, Pak. Monggo. Informasinya startup itu ya Pak Riki. Pak Riki ya. Berarti kan perlu kayak aplikasi kayak startup sederhana untuk kasus molo gitu kan. Maksudnya tadi Pak. Bukan. Agar Mas Riki bisa upload di situ
Kemudian warganya bisa lihat kita tadi, ya. Ada dari warga. Oh, ada, tapi dalam bentuk WA group. Kita ada waktu kita tabel Kalau, laporan warga. oh iya. Maksudnya sementara ini kan masih by WA group ya, Mas Riki? By WA group Ah, yang saya kepinginkan itu sebenarnya, Bu ya, bagaimana kita bisa mengetahui ah. bahwa ini dengan adanya WA group ini perputaran Oh, uang ini tinggi naik setiap saat dan ini bermanfaat untuk masyarakat. tracernya loh, Mas. Ya, Kayak tracer study gitu. Kalau kita itu pelaku itu kemana? Kita aplikasi kan, berarti develop aplikasi yang seperti itu. yang Yang sederhana. membuat mereka nggak terlalu ruwet karena Iya. saya tahu yang penjual ini Yang sederhana. Google Form gitu loh. Jadi hari ini tiap sore melaporkan gitu. Ada dalam bentuk Excel lah. Kan kelihatan. Itu enggak aplikasi yang kalau ringan ya aplikasi. Tapi yang aplikasi sederhana juga aksesnya gampang dan sebagainya. kan gini. Saya tuh melihat banyak UMKM itu kan pertama nggak semuanya pinter terkait teknologi. Mereka kepinginnya simpel-simpel. Iya. Jadi semi tradisional, saya pasarkan, kamu beli. Itu kan masih ada pasar itu. Karena saya perhatikan banyak sekali ibu-ibu yang usianya agak senja itu, dia belanja. Saya baru belanja dari sini. Lihat, kan. Bahkan ada ibu-ibu dari YPAC saya masukkan. Dia belanja. Saya kaget. Saya belanja loh Pak kemarin Pak. Makanan ini. Ceker Pak. Gitu. Saya diem. Padahal sebenarnya kan online ini banyak. Tapi secara semi tradisional, menurut saya ini semi tradisional. Menawarkan orang beli tapi menggunakan teknologi. Yang tidak menggunakan tatap muka. Free ongkir bagi mereka. Karena kan sekitar sini kebanyakan. Saya sering belanja situ. Nah, belanja juga. Efektif yang begitu karena masyarakat kita tidak semua itu melek dengan teknologi itu ya. Saya kepinginkan di Dan Surabaya. lebih cepat Pak sebenarnya perputaran yang ada. Tapi di Surabaya pernah saya sampaikan, tapi ada yang tertarik. Ada yang tertarik. Maka saya ketawa aja ya, sudah lah, saya terapkan aja di tempat saya. Kalau teknologi yang Surabaya itu kan luas ya Pak ya. Jadi teknologinya bukan seperti itu karena kita yang membeli, yang menjual itu adalah orang yang Setiap kelurahan, Jadi tetap lokal kelurahannya. Jadi kelurahan itu harus berkembang. ya, Saya kepinginnya di Surabaya itu 153 bisa mengembangkan ini. ya semua lokal ya. Saya menerapkan itu di Pucang Sewu, kalau betul saya di luar Pucang Sewu. Saya pindah, berhenti. Dan itu saya monitor masalahnya. Saya masih monitor di kelurahan itu, saya monitor. Ada beberapa teman saya yang di sana, bagaimana? Pak, drop Pak. Banyak yang keluar. Dari Bapak terakhir itu 500, kalau kita 512. Belum kelipatan ya. Kan grup WA itu kan 256 jumlahnya, habis 512, sekarang 1025. Naik terus untuk kapasitas dalam satu grup. Waktu itu di 512, saya menungguin itu. Begitu saya pindah, sekarang turun tinggal 300, 200 orang. Sudah nggak ada yang mau. Kenapa? Karena tidak ada yang mengontrol. Itu yang saya kepinginkan sebenarnya. Sebenarnya ini simple, malah receh, istilahnya receh ya. Kalau saya bilang ini receh, tapi kalau kita bisa manfaatkan, perputaran untuk uang itu pasti ada. Kita ngomonglah paling rendah 1 juta tadi saya bilang itu. Ada 144 juta dalam setahun. Saya sudah menerapkan ini 2 tahun, 3 tahun. Saya 3 tahun di sini. Kurang lebih saya sudah terjadi membantu perputaran uang itu. Saya bilang bisa sekitar 300 sampai 400 juta. Saya sudah membantu 300 sampai 400 juta. Nah, bayangkan kalau saya ingin pola ini diterapkan di satu Surabaya untuk kelurahan. Perputaran uang itu berapa luar biasa sebenarnya. Bisa miliaran. Membantu ya. Bukan berarti akan berdampak signifikan tidak, tapi membantu perputaran uang itu kan terjadi. Dan paling tidak bisa membantu masyarakat kita. Saya pikirkan Bu, sampai sekarang nggak nemukan polanya. Oh, bagaimana ya mau mengembangkan itu? Seperti itu. saya ketua PKK Pak di Pedaan Semamir itu di RT 2. Tapi saya mengembangkan yang RW tempat saya itu harusnya tidak jadi RW, tapi karena tidak ada yang mau jadi RW, jadi hanya jatuh
satu lokal tempat saya itu RT akhirnya. Oke. Ini RT. Nah, itu karena penduduknya banyak, sekitar 200, 300, 200 kakak, Pak. 200 Saya, kakak, berarti iya. bisa jadi 3 RT. Jadi 3 RT, 1 RW, tapi nggak ada yang mau. Tapi karena standar perwali itu menyatakan untuk bisa terbentuknya satu RW itu harus terdiri dari 5 RT. Minimal. Minimal 5 RT. Satu RT 70 sampai 75 kakak. Jadi mungkin butuh 140 kakak lagi. Itu pada saat saya jadi ketua PKK, itu saya buka WA group untuk informasi tentang PKK dan informasi untuk lapak berjualan itu. Itu sama standar polanya. Wanita Rame ya. catering itu akhirnya bermunculan. Betul. Di kesejahteraan itu di rumah tidak perlu bekerja di luar rumah. Ada dampak nggak? Ada dampaknya nggak? Banget. Sampai sekarang. Kan kalau diterapkan di 153 kelurahan seperti itu, luar biasa itu. Itu sangat luar biasa. Tapi sayangnya, ya mohon maaf, tidak semua mau melakukan hal tersebut. Jadi kayak ini, ini hari ini Mas Riki ini ya, dia mau memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan. Ini saya yakin pasti ada yang nyantol. Dari 1.000, satu dua orang yang nganggur, lihat-lihat, wah, atau mungkin nih cucunya baru lulus sekolah, atau mungkin anaknya ini. Operator budak kan simple, yang membutuhkan hanya SMA lulusan, apalagi barusan mendekati lulusan ini. Cucunya, tetangganya itu loh, kapan ini bang nganggur apa coba ini pasti nyantol Bu. Istilahnya ngelempar jala, nggak dapat dapatnya pasti dapat satu ikan lah. Masa nggak dapat ya? Di dalam sekali berjalan pasti ada, walaupun ikan itu kecil, kalau dia tetap juga ikan. Kalaupun nggak dapat ya, setidaknya ada kebaikan yang bisa kita tebarkan. Itu yang saya ajarkan ke teman-teman. Dan ini yang belum saya temukan di beberapa kelurahan yang lain. Mungkin ada yang tidak saya ketahui ya, tapi beberapa yang saya sampling tidak. Kelurahan rumah saya itu saya ikut di dalam juga. Nah, monggo Ibu bisa melihat sendiri itu di internalnya. Ada contoh ya. Kalau ini, lowongan ini saya juga baru kali ini lihat kalau dan ini saya paling besar Bu. Kalau Sekolilo ya, saya nggak mengambil satu Surabaya karena saya belum mengambil sampling ke Surabaya yang lain. Sekolilo untuk tenaga kerja terbanyak, untuk pencarian tukang terbanyak kami. Jadi kan ada woro-woro dari dinas, tolong memfasilitasi untuk tukang yang kita datang untuk kita lakukan pelatihan. Kami itu hampir berapa puluh itu. Kemarin tukang berapa tuh? Puluhan. Kami bisa menyumbang puluhan. Kelurahan lain di Sekolilo 5, 10 nggak sampai 6. Olah apa yang saya dapatkan? Saya menjelaskan di grup sini, tolong yang punya keahlian tukang atau tetangganya punya keahlian tukang, tolong daftar ke kami. Bu, saya nggak perlu jalan, Bu. Rekap. Kemarin mana ya rekap ya? Ada puluhan ya? Berapa? 50 ya? 50. Saya dapat informasi cepat, Bu. Dan itu hanya butuh waktu beberapa hari. Udah puluhan. Terus kebutuhan rombong. Warga yang butuh rombong. Wah, daftar semua. Rombong semua terpenuhi sekarang, Bu. Kenapa? Kami langsung usulkan ke dinas, ini rombong-rombong yang butuh rombong. Dapat dari Basnas, dari Bangga Surabaya, dari BS, dari mana? BBM PLN, kita kerjasama juga sama mereka. Dapat Gratis, Pak. gratis. Kita kasih ke mereka. Nah, kami nanti akan follow up lagi. Dalam 3-4 bulan, mereka sudah nggak mau jualan, kami follow up. Bagaimana? Kami pekerja apa? Rombong masih dipakai? Nggak dipakai, Pak. Cukup, Pak. Kita ambil. Kemarin kita ambil. Kita pindahkan lagi kepada yang lain lagi. Sehingga yang ngasih waiting list, ini langsung dapat. Ini tinggal beberapa orang yang nggak dapetin. 3 orang. Dari sekitar 20-an orang itu, dia tinggal 3 orang. Cepat dapatnya. Dapat dari mana? Saya nggak jauh-jauh dari sini. Siapa yang butuh? Contoh berikutnya. Kami, nah ini baru saya mau ngomong baju layak pakai. Baju layak pakai. Biasanya akhir tahun lulusan itu seragam. Kan nggak tahu pakai seragam. Taruh di kelurahan. Ya, seperti itu. Seragam. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Kemarin
Nah, Mereka harus mengakui. Oh, semua. yang membutuhkan ke sini ambil Jadi kami tuh selalu woro-woro tinggal bilang, ayo ada baju layak pakai, stok baru datang. Silakan yang membutuhkan tinggal ambil. Mereka datang, Bu. Bu, nggak perlu tunggu waktu lama. Saya itu kemarin, ini salah satunya, panci, Bu. Oh, Panci. Oh, Panci, gelas, wajan, semua. 1 jam saya share. Selamat tinggal yang mau datang lagi. Jadi gratis. Dan saya senang, Bu. Ya saya kadang saya yang marah-marah. Saya bilang, di rumah tak angkat itu semua tak bawa ke sini, Bu. Kemarin gelas piring semua bersih. Bantal juga ya? Bantal? Bantal. So, kemarin teman-teman, ini Bu, sampai kayak gini, Bu. Rantai ini, Bu. Kebetulan bapak ini istrinya meninggal. Dia bersih-bersih rumah. Dia bilang, Pak, aku kirim ke bapak, ayo Pak, yuk. Aku bingung deh, kasih sopo Pak. Jadi bapak taruh, kasih pemulung, belum tentu pemulung itu pakai, bener, butuh. Kalau kayak gini, orang datang 60-70% mereka pasti butuh. Kalau nggak butuh, mereka nggak akan datang. Dan mereka dapat, Bu. Wah, sawenangnya, Bu. Saya ada kasus kemarin juga itu saya share aja ke apa di lapaknya tetangga sebelah bukan ya. Seperti Bu ya. Langsung banyak yang ambil pagi-pagi saya yang ambil. Seperti itu, benar. Nah, itu kalau bisa diterapkan di seluruh Surabaya, bayangkan berapa banyak orang tidak perlu mengeluarkan biaya lagi iya, setelah untuk belanja. tolong menolong Ini dampaknya luar biasa loh. Saya sudah mencoba melihat itu. Dampaknya luar biasa. Ini kasur. Oh, kasur. Kami antar, begitu mereka butuh, mereka cukup WA. Oh, Kami antar ke depan rumah mereka. Depan rumah mereka langsung. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar pun. Dan ini mereka akan bantu. Kalau mereka punya pun, mereka cukup WA saya. Kami datang ambil. Sehingga mereka tidak perlu bingung buangnya kemana. Ya. Karena buang tuh bayar ya. Biaya lagi. Lebih baik dikasih yang membutuhkan. Dan ini efeknya luar biasa, Bu. Penghematannya mereka itu luar biasa. Kayak ibu tadi itu, ibu kasih kasur masih layak pakai. Mereka beli itu 600 baru. Kalau bekas-bekas 200 masih bisa dijual. Karena kenapa? Per di dalam itu kalau dijual keluar itu laku, Bu, pernya tuh. kiloan. Kiloan itu lumayan, Bu, kiloannya, Bu. Itu yang ambil tetangga saya. Efek mantan-mantan kiloannya begini. Gojek, dia kerjanya Gojek kan. Diambil sama itu. Yang paling berdampak kemarin baju sekolah. Iya. Begitu baju sekolah dapat kami drop di sini, Bu. Anak-anak itu, wah, saya anak suku kelas 6, Pak, sobek bajunya ketimbang beli baru, Pak, nggak percuma. Oh, Pak, baju Pak, ada, baru dropan. Mereka datang mengambil, oh, saudara Bu, diukur bajunya gini, oh, boleh bawa, ini Pak, Pak, itu dampaknya luar biasa, dampaknya luar biasa. Memang sudah diterapkan di pemerintah kota, namanya Garage Day, yang kemarin. Jadi mereka dikasih memilih tanpa membeli, memilih tanpa membeli. Tapi tidak selalu setiap saat. Ada saat-saat itu kami para ASN diminta untuk menyumbang baju atau kebutuhan atau mungkin dana. Nanti dibelikan sama mereka. Nanti mereka buka open pasarnya begitu, dikasih kupon-kupon untuk warga-warga Pramis. Mereka untuk memilih semua itu barang-barang. Gratis. Itu ada dalam event-event tertentu. Tapi kalau punya kami, ini eventnya all day. Dan ini tidak diterapkan di kelurahan semua, Bu. Jadi kan mungkin bisa cek di kelurahan lain, mungkin tidak ada. Saya bisa jamin itu tidak ada. Kenapa? Saya waktu di Pucang Sewu juga melakukan seperti itu. Begitu saya pindah, ada orang menyumbang baju. Mereka marah-marah. Kalau mau dikirim ke kelurahan, gak terima kelurahan. Loh, kemarin pakai ini terima. Ya karena memang kembali kepada passionnya mereka masing-masing. Saya suka dengan kayak gini, barang-barang bekas saya suka. Karena dulu waktu SMA tukang beli barang bekas masalahnya. Cari baju-baju kayak begitu gitu, saya cari baju-baju bekas itu yang gitu. Ya, kayak gitu. Tapi kualitasnya oke-oke. Ya, Pak. Kan ada KBK. Merek-merek Zoro.
Saja Ada kali kredit biasa. Kalau pinter pilih hasil akan maksimal dan tidak akan ada yang tahu. Tapi Saya pakai orang-orang bilang, wih keren ya, keren ya. Ketawa toh, ini bekas cek. Terus kita bilang ini bekas ya, keren. Bagus, udah ganti-ganti dan biaya kita nggak terlalu mahal. Itu yang saya terpikirkan, akhirnya saya tercetus dengan cara seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah banyak donatur yang mereka tertarik. Mereka bingung mau buang itu bagaimana, kayaknya kita ambil. Ada yang baru juga dari Galaxy. Betul, ada yang baru juga. Dari Jadi Galaxy mereka mau Galaxy Iya. arahnya, ya arahnya jualan. Terus barang-barang yang lama itu yang nggak laku pakai. dikasihkan di sini. Udah habis. Ya, habis langsung. Kelurahan sini ya, kalau Galaxy ya Pak ya. Ya. Bagi jadi 3. Galaxy itu Merdokan Semampir, Keputih, sama Semolowari. Oh iya. Ini kemarin di drop. Iya, Keputih agak utaranya, Merdokan Semampir sisi timurnya sedikit. Nah, kita yang sisi barat. Jadi kemarin di drop sekali Bu, kita langsung woro-woro. Selamat tinggal Bu. Ada datang, loh, saya kok nggak dapat Pak? Bu, sampai woro-woro itu 2 jam yang lalu, dengan datang 4 jam kemudian. Ya selamat tinggal Bu. Sampai cepat. Sampai cepat, jadi saya bilang sampai cepat dia dapat. Jadi memang butuh kembali sama masing-masing personil. Tapi memang saya dicelatuk juga sama teman-teman Bu, jujur aja. Teman-teman ini batin semua. Di depan ini saya bilang, mereka ini batin. Berarti nggak akuman ya Pak? Bukan. Cari pekerjaan kayak gitu. Tapi mereka nggak berani ngomong Bu. Walaupun wajahnya menggambarkan begitu. Akhirnya kan dapatnya pahala. Iya. Setelah mereka mau, mereka balik dengan senyuman Bu. Mereka bilang begini, Pak, saya senang Pak melihat mereka tersenyum juga. Kalau ini kalau seperti ini Indonesia sebenarnya tidak ada kekurangan. Kalau bisa bisa pengen lebih ngisi-ngisi. Itu Mas Reza dulu kemarin cemberut Bu waktu suruh berangkat. Sekarang Pak, aku siap starter Pak. Pak, antar Pak. Loh, kemana tak Pak? Kemarin kami sampai dapat lemari bekas Bu. Ya, dapat. Bukan dapat bukan. Lemarinya kami nggak dipakai. Akhirnya kami ngecat Bu, lemari jati. Emang kok dibuang? Saya bilang bersihkan, cuci sama teman-teman. Akhirnya saya beli pelitur yang untuk kayu. Saya pelitur sendiri sama teman-teman. Saya berikan kunci. Jadi kayak baru Bu. Orang videonya kemarin. Persis kayak baru. Mereka bilang Pak butuh lemari. Yang dari gudang yang nggak dipakai jadi lemari baru. Baru Bu, persis kayak baru. Itu kalau dijual mungkin mahal tuh, karena jati. Tapi kan nggak pakai. Buat apa? Orang lain lebih butuh. Udah kirim sama teman-teman naik tosa jalan. Nah mungkin nah ini saya lagi kepingin nerapkan kemarin yang mahasiswa UPN itu. Jangan lupa kemarin udah tak bilang dong, baju layak pakai yang bawa ya. Saya kepingin nerapkan ini kalau KKN atau ada pengabdian, kalau mereka bawa satu orang harus bawa barang bekasnya dia. Apapun itu, mau tablernya dia, yang penting dia ikhlaskan daripada di kos-kosannya numpuk, bawakan ke kami Bu. Kalau di ping Bu, mahasiswanya jenengan sekali datang 40, 30. Ada 30 barang bekas saya yang layak pakai Bu. Kan luar biasa Bu. Itu akan bermanfaat. Mungkin juga sebenarnya kalau bisa diterapkan di universitas, sebenarnya itu akan mendidik mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Sosial mereka akan tumbuh. Walaupun mereka tapi kadang-kadang dengan dipaksa, kan semua itu dipaksa kan? Dengan ada aturan dibuat, itu kan memaksa kan? Aturan itu kan memaksa sebenarnya. Pemahaman saya, aturan itu kan memaksa. Dengan begitu harus orang patuh. Kalau nggak patuh, kena sanksi. Nah, ini juga bisa kalau tidak bisa memberikan ini, mungkin bisa sanksi sosialnya apa terhadap teman-temannya. Jadi mereka harus mau membawa, walaupun kecil. Kita tidak menilai ini ya, yang penting mereka mulai membiasakan diri untuk peduli. Pasti Yang KKN di sini universitas mana saja Pak? UPN PN sama Untak. UPN sama Untak. Iya. Oh iya, iya. Kemarin Kapan lalu sudah? Ya, sempat juga. Stesia ya. Stesia juga. lalu kita itu. Mungkin nanti kami juga KKN masih ada beberapa yang ke sini dengan ditantolkan dengan programnya nanti dosen-dosen ini loh Pak. Betul. Dan satu lagi, yang mungkin kadang-kadang kita kelewatan. Kampung Pancasila kan ini kan ada namanya sosial budaya. Kemasyarakatannya yang terkait adminduk itu kemasyarakatannya terkait adminduk.
Adminduk itu di Kampung Pancasila itu ada di pilar kemasyarakatan. Kan kita kan nanti ngomong ke Kampung Pancasila tuh ini sebenarnya. Pertanyaan saya, berapa banyak mahasiswa yang sudah ber-IKD? Berapa banyak dosen yang sudah ber-IKD? bukan kita. Betul. Mungkin ada mahasiswa yang tidak tahu gitu itu IKD. Bahkan dosen pun ada beberapa yang saya sempat tanyakan juga, oh kok gue Pak. Nah, ayo, itu salah satu program yang kementerian ya, yang dimanfaatkan untuk kita semua. Kita bantu setiap mahasiswa yang mau KKN di sini, saya suruh bikin IKD dulu. Akhirnya mereka bikin. IKD itu modelnya seperti ini. Saya sudah punya pas detail wali. Nah, ini dibantu teman-teman bisa. Itu lagi ini posternya ini. KD. Ya, berdiri. Ini bukan IKD nih. Yang IKD yang bawah, ini KKNG. Jadi dibedain nanti ya. Jadi kayak begini nantinya. Mbaknya sudah punya belum? Kelihatan, udah nggak berani ngomong dia. Takut ketawa deh. Betul. Harus dilanjutkan. Ini harus punya semua. Yang KTP digital gitu nggak? KTP digital. Betul. Yang kita pernah diulik sama tuh pernah nggak pernah bikin ini Pak? Nanti jadinya seperti ini. Ya. Ya. Ada nasi. Hah? Ada nasi. Kita aslinya. Barang tua ya. 80 ceng. Saya kelahiran 80. Saya nggak pernah menutup angka di belakang saya, itu nggak pernah saya. Kalau dia selalu menutup, nggak berani dia mengungkap usia. Daftar-daftar ada yang belum dikasih. Iya. Ini lagi menerapkan semua nih. Yang belum Iya, berkali pendaftaran apa? itu Pak, ya. Dalam? Online ya Pak ya, pendaftarannya offline ya. Iya. Berarti kemungkinan tidak terregistrasi ulang lagi, Bu, karena ada beberapa kali updating. Oh, Saya. Sih. pendaftarannya. Bisa, iso. Iya. Iya. Lagi. Oh, di Ini sini. karena ada updating data. Offline. Tapi nggak akan kamu langsung. Oh iya. Ya. Jadi nanti mungkin bisa diterapkan, Bu, ya. Diingatkan ke mahasiswanya. Karena itu salah satu bentuk pilar dari kemasyarakatan. Apa harus sesuai kan ya? Yes, sesuai. Sesuai KTP. Kami ASN semua wajib, Bu, sekarang. Kalau nggak diwajibkan itu nggak akan bakalan kuat. Sopo, Bu? Mantan Bu. Lo ya itu. Ganteng ya, gitu. Dia lemu deh. Nyanyi Pak dulu. Nyanyi. Loh. Oh, keren ya. Mobil. Keren ya. Yang udah terintegrasi dengan KTP. Iya. Iya. Harus di. Foto lagi. Gak usah. Jadi gini, nanti biasanya jenengan juga bisa mau cek KTP bisa dari situ juga. Nanti dia akan kirim ke emailnya jenengan. Kalau yang nah, sebenarnya IKD ini, menurut saya, ini pemahaman saya, sebenarnya dia mengambil kurang lebih hampir seperti ini. Ya, KNG. Jadi KNG ini Kelompok New Generation ini memfasilitasi setiap penduduk Surabaya bisa mengakses item ini. Jadi semua penduduk Surabaya bisa mengakses. Contoh, aku yang KTP hilang. Saya nggak perlu datang ke kelurahan lagi, Bu, untuk di pengajuan KTP. Nanti dia cukup masuk ke aplikasi KNG, dia registrasi, dia akan terverifikasi akunnya, dia tinggal ajukan cetak KTP, cetak pecahan cetak KTP. Nah nih, pengajuan KTP elektronik. Dia tinggal pilih ini nanti. Nanti ikuti tahapannya, kehilangannya diupload, selesai. Pakai lapor polisi biasa. Pakai kehilangannya. Pakai surat kehilangan itu diupload, nanti tinggal ada verifikasi, nanti akan muncul tanda terima digitalnya, EKIR, tanda terima digital. Tinggal dari tanda terima digital itu nanti ada barcode-nya di dalam tanda terima itu, dia akan muncul nanti progresnya sampai mana.
progres surat cetak KTP. Oh, cetak itu sudah sampai di kelurahan, silakan diambil. Nah, kami punya program door to door. Jadi karena kami itu setiap penyelenggara balik RW ini ada personilnya, kami Bu Munah bantu PKK dulu sebentar. Kami melakukan door to door. Jadi para penyelia ini, teman-teman ini, mereka bawa KTP yang sudah jadi. Kami datang ke rumah mereka langsung. Kami jemput bolanya seperti itu. Jadi KTP yang di sini yang tidak diambil, ada kata tiba hari ini, nggak diambil hari ini juga atau besok, sudah kami antar ke rumah. Ya mohon maaf, di kelurahan saya nggak gitu. Iya, KTP saya jadi, sampai sekarang sudah 1 bulan, nggak saya ambil, tak biarin ya Pak. Saya kepingin tahu, nggak diantar juga. Kak, KTP-nya anak kecil itu kan ada ya, Pak? KIA. warna pink. Iya, betul. Padahal kan kalau sudah anak kecil itu bayi gitu ya, sudah masuk di KK gitu ya Pak ya. Aktenya jelas sudah jadi ya Jadi Pak. betul Pak. Itu KK. Itu di beras sampai itu nggak diantar, beras sudah Nggak diantar. kami. Tuh, kalian luar biasa toh. Ngomong kalian itu memang terbaik. Aku udah bilang kalian oke. Lakuin kebaikan itu terus, oke? Nah, saya kasih quote mereka, Bu. Karena mereka sudah kata hal yang terbaik. Saya kasih reward mereka. Itu amal kebaikan mereka, amal jariah mereka itu. Yang saya selalu ajarkan mereka untuk mereka. Kita KIA, Mas Riki, KIA kamu kirim toh? Coba kasih lihat foto. Foto yang kemarin toh. Ayo, foto-foto yang kalian kasih tunjukin. Kami kirim, Bu. Kami kirim. Jadi memang kami mencoba, ya memang tidak bisa semua kami puaskan dengan pelayanan kami, tapi kami mencoba meminimalisir celah kekurangan kami. Saya tanya itu malah RW-nya. Enak masyarakat itu Pak, warga Saya itu KTP tengah dewe. itu saya pertama itu dapat di waktu saja RT ya Pak ya. Saya tanya kita dapat. Ini saya sudah dua ketiga itu sampai sekarang belum dapat. Saya tanya, oh iya Bu, iya tapi nggak pernah ada. Bahkan kami itu kadang-kadang sampai 3 kali datang. Ketahuan dari sini. Sebenarnya gini, dengan kami nganter, ini ketahuan mana orang yang tinggal di sini, mana yang tidak. Saya nangkep banyak orang yang tidak tinggal di sini. Tak blokir Bu habis itu. Nanti kalau dia mau buka blokir, baru dia harus proses pindah. Nemu kan berkali-kali datang ke rumah, nganter KTP orangnya nggak ada. Nganter KTP orangnya nggak ada. Oh, ketahuan deh ini. Kami cari, ternyata benar-benar pindah. Kita buat laporan, pindah. Seperti itu. Dan itu sangat membantu pekerjaan kami. Ya memang program Pak Wali kalau itu diterapkan benar oleh semua kelurahan, saya jamin 100% masyarakat sejahtera. Kalau diterapkan 100% di kelurahan semua melakukan itu, benar sejahtera. Pak, ini punya saya kan sudah terdaftarkan. Iya. Karena nggak pernah dipakai, toh. Sama punya saya. Siapa nih? Saya protes. Monggo Bu, Ibu harus mengatakan. Foto apa ini Pak? Foto saya pilih. Oh, KMG itu juga wajib ya Pak buat KMG tidak, karena itu kalau dia mau mengurus administrasi saja. Contoh dia mau cetak kakak, sebenarnya bisa melalui KD juga karena ada program itu, bisa juga melalui KNG. Cuma di KD itu tidak semua item bisa terfasilitasi, hanya beberapa item saja. Kalau akte kelahiran nggak bisa di KNG, tapi kalau di sini bisa. bisa ya. Jadi harus daftar lagi ya. Kita daftar lagi. Jenengan kalau punya masalah kependudukan, gak usah sungkan sama kami. Saya tuh membantu teman-teman saya di luar kelurahan Semolo tuh kok banyak minta ampun. Saya tukar ilmu. Saya mungkin nggak bisa ngajar seperti jenengan. Saya punya ilmu hanya terkait ini. Itu yang saya tularkan, Bu. Banyak teman saya bantu terkait dengan ilmu ini. Kenapa? Apa yang bisa saya berikan ke mereka? Nggak punya. Tapi saya punya ilmu ini. Tanggal lahir. pin lupa juga. Mungkin tanggal lahir. Bukan. Pin lupa, jenengan buka email jenengan. Oh, ada ya. Jenengan pasti akan pernah menerima waktu verifikasi awal itu. Nanti jenengan tinggal search dengan tulis siap. Biasanya muncul PIN awal yang jenengan itu ada. Selama jenengan belum pernah berubah PIN, pasti aman. Nah, kalau rubah, upayakan rubah yang mudah. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, atau tanggal lahir, atau mungkin ini. Yang mudah untuk jenengan atau samakan dengan PIN.
PIN ATM. Kalau saya kan, saya itu kan punya beberapa email ya Pak. Itu Undur Tomo, untuk pribadi. Tapi sekarang udah konsen di emailnya Undur Tomo. Lupa. Di email yang mana gitu. Untuk yang ini ya. Iya. Berarti jadi coba buka satu-satu dulu. Ini tinggal di search aja. Tulisannya SIA, SIAK, SIA. Nanti pasti akan muncul di situ. Udah aman nggak kalau sudah muncul? Oh iya. Kalau jenengan punya email beberapa, buka aja semua, nanti di search aja nih. Itu SIA pasti ada, nggak mungkin nggak. Kan jarang kita mau hapus email tuh kan. Iya. Kalau nggak penuh banget ya, seperti itu. Jadi nanti kalau jenengan ada kendala masalah admin itu, ya kami Bu. Capek kita pertemanan Bu. Saya akan cari juga kebaikan Bu. Buat di akhirat nanti suatu saat, masa saya nggak bawa apa-apa. Jadi simpen nomornya pakai ini ya Bro ya kan? Saya bahkan teman saya tuh ngurus domisili di daerah Tandes, itu WA saya. Oh, Mas aku kali ini, solusinya apa? Gampang. Gini caranya. Pokoknya temut mesti cari saya kalau masalah admin itu. Terus kita carikan cara. Karena di sini teman-teman juga punya pengalamannya banyak. Jadi begitu saya bingung, saya konsultasi sama mereka. Gini, Pak. Oke, saya terapkan. Di kelurahan lain belum menerapkan itu, bingung mereka. Caranya gak bisa. Carinya sama gak iso. Tempatku iso kok. Masuk tempatku gak iso. Ngapunten. Kadang-kadang saya udah manggilnya kayak gitu. Di tempat yang lain gak bisa. Cek ruwet di tempatku gak seruwet itu. Tempatku kan apa ruwet? Kita ajarin sama teman-teman sini, saya suruh telepon. Itu di kelurahan saya waktu itu. Ini loh tahapannya, caranya gini. Ajar ono. Stop ini yang telepon sana. Ini loh cara gini. Ternyata bisa. Bisa, Pak. Aku bilang, ya sudah, berarti ada yang saya dapatkan bahwa di semua pelayanan di Surabaya tidak semuanya paham terkait admin di dalam pelayanan itu. Kenapa? Ada beberapa yang masih bolong informasinya. Nah, makanya saya selalu briefing setiap pagi teman-teman, lihat kamu punya ilmu, ajarkan ke teman yang lain. Bahkan saya juga ajarin. Karena apa? Saya belajar, nanti saya juga tahu. Karena kan mesti mereka update kan, kalau kayak kita di level ke atas, ini kan tidak selalu tahu ada perkembangan apa saat di bawah ini sedang melakukan perubahan-perubahan sistem. Ya ini yang saya minta tolong mereka untuk kasih tahu ke kami juga. Nah, ini demikian juga kalau ada level atas ini ada informasi terbaru, saya akan ngomongkan ke bawah sehingga nemu. Kebanyakan tidak begitu. Itu yang saya lihat. Saya jadi lurah 16 tahun. 3 orang terlama di Surabaya, termasuk salah satunya saya. 2 periode. Saya. Kalau kita nggak ada periode. Nggak ada. Mau sampai 20 tahun, itu boleh. Suka-suka aja. Dari Kan bukan pilihan aja ya. Orang aja ya. Pimpin. Bu Vivin. Lah Bu Vivin kan di sini tuh. Ya. Bu RT. Iya. Bu Sini. Vivin. Iya. Iya, Bu Vivin. Suaminya yang RT. Iya. Pimpin. Pimpin. Tapi kan kerjaan di Bu Vivin. Iya. Kan ya KPR Pak. Enggak. Bu Vivin barengan saya waktu saya di Pucang Sewu, Bu Vivin di bareng saya, bareng sama saya. Rasid. Kan di situ. Sempat di Sukolilo juga kan dia waktu itu dikasih. Ya. Jadi seperti itu tuh pola kerja kami. Saya mengajarkan memposisikan diri sebagai masyarakat, Mana teman bacaan? melayani masyarakat seperti kita melayani diri sendiri. Itu saya selalu mengajarkan mereka. Kenapa? Kan kalau kita melayani masyarakat, kita dilayani, kan kita nggak urut. Maunya simple. Maka saya bilang melayani mereka seperti kita melayani diri kita sendiri. Simple pada sasarannya. Ya walaupun teman-teman sudah banyak bantu, tapi masih juga yang nyelatu. Saya bilang itulah masyarakat. Kata puas di dalam pelayanan tidak ada. Karena puas itu dinamis. Harus selalu terupdating terus sehingga masyarakat menjadi rasa puas. Itu selalu updating. Pak, kalau menurut Bapak dengan kondisi yang seperti ini, apakah nanti kita dijadwalkan gitu, Pak ya, untuk ketemu dengan RW yang apa konsennya mau kita kerjakan Iya, pengajiannya misalkan kalau apa? ini, kalau Fedi nanti kan kewirausahaan itu Pak Karang Taruna. Berarti nanti langsung Bu Fedi ketemu dengan
Karang Tarunanya melalui Jadi Mas Sek sebagai penghubungnya, itu ininya Pak, ya, apanya? penghubungnya di Mas Sek. Tadi simpan telepon Mas Sek, Mas Sek saya, Minta anu nih. ya. Contoh begini nanti, contoh begini. Oh, Pak Heri. Pak Heri ya ini, Oh, ya. Mas Sek Pak Heri. Pak Heri. Kayak gini, Iya, nanti iya. begitu sudah komunikasi Pak Sek, Heeh. contoh jenengan, Pak saya mau terkait dengan wirausaha Karang Taruna, jenengan bilang Pak Heri, maka Pak Heri langsung menugaskan Mbak Ane sebagai PIC-nya untuk menghubungi para RT RW mana yang mau dihubungi. Jadi nanti kasih nomornya ibunya. Oh, berarti hari ini mau ngerjakan di RW 5. Maka jenengan yang koordinasi dengan RW 5. Karang Tarunanya. Kontak dengan penyelia RW 5. Karena kasihnya mereka. Jadi memang kita fungsikan kasih-kasihnya, Bu. Kasih-kasih kan yang membidangi, Bu. Iya. Jadi kalau terkait pembangunan ada kasihnya sendiri. Kalau Karang Taruna kan dikasih kesra. Jadi kasih kesranya kan memimpin. Itu yang saya bilang jangan jadi manajemen tukang cukur. Kalau nanti semuanya lurah, salah saya. Mereka nggak akan pernah pandai nanti. Saya yang salah, saya bilang. Kalau saya kepingin mereka jadi lurah suatu saat, bahkan lebih daripada saya. Itu cara kerja saya. Kalau yang untuk Lihat baik. bacaan, Baca tetap. bacaan Ini, itu tuh Mbak Ana. Mbak Ana nanti akan menangani. Kalau Bang Sarpa siapa Pak? Mbak Sama tetap Mbak Ana. Oh Mbak Ana juga. Karena memang kan ini. Semua di mana? Mbak Ana Kak. Kalau nanti jenengan tanya pelensengan, Pak Kuku. Oh ini sampai ini. Ada ini. Sekarang memang lebih banyak kepada, memang kesra itu paling lebih banyak. Oh. Tapi kalau yang paling susah adalah bangkit, ketertiban dan pembangunan. Kenapa? Karena dia megang anggarannya ruwet. Oh iya. Jadi kalau ditanya mau enak kesra atau bangkit, enak kesra. Karena lebih pada masyarakatan. Kalau bangkit itu ruwetnya di anggarannya terlalu ruwet. Jadi itu kayak pelengsengan semua, paviksasi apa gitu. Tapi di Kepulauan sini ada jalan lubang dikit langsung di Itu berkat tadi grup keluarga. Keluarga itu bisa komunikasi kami. Jadi kayak hotline-nya Pak Wali. Hotline Pak Wali. Sebenarnya kalau setiap kelurahan itu menerapkan seperti grup ini, hotline itu nggak akan muncul. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Bisa. Warga nggak kan bingung mau lapor ke siapa sih? Kalau ke RT kan tidak semua RT aktif ya. Di dalam grup itu grup kalau ono, laporan ono grup gitu, guys. Saya mau ono laporan ini. Respon. Harusnya hotline tidak akan pernah muncul. Kenapa? Mudah untuk ditangani di tingkat kelurahan selesai. Nah, ini kami yang berkoordinasi sama dinas. Mudah. Semua tidak akan ribet sebenarnya demikian. Tapi ya tadi kembali lagi mau tidak untuk terbebani. Istilahnya kalau ini kan sebagian orang bilang jadi beban. Terbebani untuk Ini nanti untuk misalkan kewirausahaan ini yang prioritas RW mana dulu Pak? kalau kemarin karena sudah mulai ada cikal bakalnya di RW 3, saya akan mengambil di RW 3 sama RW 5. Jadi kan tempatnya bisa. Oh, baru bisa. Di mana ya? 3 dan 5 dulu. Karena 1, 2 itu masih belum ada cikal bakalnya. Jadi nanti meskipun kalau kita mau semua kan repot. Mending yang sudah ada cikal bakal dulu deh. Mana? Udah. Iya, karena Kalau yang Bang Sarpa mana dulu? Bang sampai RW 5 pastinya. Oh, Ke tempat saya. Sama RW 3 juga bagus. Jadi RW 3 sampai RW 5 itu memang kalau menurut saya yang bisa diajak berkembang. mungkin di RW 3 dulu karena Sabrina ada di situ. Iya, bisa. Tidak ada masalah itu. Bisa juga. Pak Lurah, Vincent, Iya. yang mengadakan penelitian atau pengabdian masyarakat dan KKN di lahan Melawan ini itu mana ada? Itu Tadi itu Tomo, Pak, Stay, Setia. PM, ya. Kebanyakan yang sekitaran sini aja. UNESA ya. UNESA pernah ada, UNESA juga pernah. Udah itu aja. Yang sekarang lagi berada. Kalau yang sekarang lagi running UPN sama Untak. Oh, BN sama Untak. Sampai kapan? Kalau yang kemarin dari sini mana sama? Yang tanggal UPN 2. Nah, UPN ya. Tapi yang tanggal 16. Bentar ya. Kami nanti sekitar Agustus. Jadi pas mereka selesai, Iya, masuk. maksudnya biar nggak ini kurang. Jadi memang saya kepingin berkontinu. Yang ini kan sekarang ini yang dari UPN ini sedang juga mengandung bank sampah. Mereka lagi mengembangkan juga bank sampah, membuat pola ininya. Ini nggak apa-apa.
Begitu jadi selesai mereka, jadi kan tinggal meneruskan menambah lagi kekurangan yang sebelumnya ditambah lagi. Makanya saya akan berikutnya lagi saya akan mengembangkan lagi menutup kekurangannya terus sehingga bisa berkembang karena Belum pernah nggak ya Pak? kewirausahaannya masih belum Kalau untuk yang ini Kak, yang taman bacaan dan belum. ini, belum ya. Nanti RB mana dulu yang Kalau taman bacaan bisa di RW 3 ya, sama sini, Oke. sama sini. Oh, iya. Taman bacaan sama di sini. Di NB3 itu ada. Boleh RW-nya. Ya, Iya, iya betul. Ada di balik RW 3. ada tahu. Dan kemarin sudah kita perbaiki semua balik RW, kita perbagusi, kita bantu rehab dari dana kelurahan. Ada yang atap-atapnya atau di tackle-nya dibagusin, balik RW kan dibagusin tackle-nya, terus atap-atapnya diperbagusin, ruangannya di kamar mandinya dibagusin juga semua. Sayangnya nggak ada tempat parkirnya. Memang karena keterbatasan lahan, jadi ya penyesuaiannya memang harus begitu. Baik Pak Lurah, berarti nanti berikutnya, tahapan berikutnya masing-masing akan dengan timnya sendiri-sendiri. Jadi Bu Nancy nanti punya tim, Bu Safri punya tim, Bu Fendi punya tim gitu. Langsung ketemu untuk Nanti Mbak Ane nomornya tuker ya? Tuker ya? Saya kepingin tanya sebenarnya. Jenengan sudah berapa kelurahan melakukan kegiatan? kita dapat di sini saja. Sebelumnya belum pernah turun ke kelurahan-kelurahan sebelum. Belum. Kita kalau KKN kan di beberapa kelurahan itu mana saja ya kemarin? Kemarin Putih, sini. Iya. Banyak. ini itu bro. Yang Yang kemarin. Surabaya 2. Oh, Surabaya dua kelurahan aja. Putih ya tadi. Ya, ke Putih. Nah, saya minta tolong. Mungkin suatu saat jenengan akan di kelurahan Surabaya di sisi kelurahan yang lain. Kalau mereka dapatkan cara pola yang baru di kelurahan sana, bisa jenengan jenengan kirim ke kelurahan berikutnya. Contoh kayak di sini ada cara berjualannya dengan cara online seperti itu. Tapi suatu saat kalau jenengan melakukan itu di kelurahan lain, saya berharap ini bisa diadopt ke sana. Ya, ya. Demikian kelurahan lain, kalau mereka punya cara pola penjualan atau cara merangkul masyarakat dengan pola yang bagus, tolong diadop ke kami. Kenapa? Saya kepingin belajar dari tempat yang lain. Ya. Walaupun saya menganggap saya mungkin bisa melakukan itu, tapi bukan berarti punya saya bagus. Pasti ada kekurangan. Nah, tadi sistem ATM itu yang saya kepingin terapkan, saya modifikasi ulang lagi. Apa yang kurang dari saya? Kalau kita bisa modifikasi kan semakin bagus. Manfaatnya juga akan diterima masyarakat lebih banyak lagi. Kalau ini mungkin hanya level standar, tapi kalau bisa dimodifikasi akhirnya berkembang bagus, saya bisa membuat manfaat itu kepada masyarakat yang lebih luas. Itu cara berpikir saya seperti itu. Bikin saya seperti itu. Oh, Kayak ilmu ya. lebih berkembang tidak dalam bentuk WA kecil ya Pak Lurah. Jadi maksud saya contoh UMKM saya seperti ini. Mereka bilang, oh Pak, caranya kurang. Harus ada admin yang lebih kreatif. Itu kan mereka akan nambahkan pola baru ya. Nah, itu yang akan saya adopt dari mereka. Oh, adminnya berarti ada pengembangan admin. Cara berpikir admin harus lebih kreatif. Contoh, mereka tidak hanya mencari pekerjaan saja, tapi juga mencari UMKM yang bisa dijadikan contoh rule. Contoh UMKM di Surabaya jadi bisa kita kirim, kita ambil dari IG, kita kasih di dalam grup ini. Woro-woro teman-teman mungkin bisa belajar dari UMKM ini loh. Contohnya tuh. Jadi kan UMKM ini jadi inspirasi kalian. Kita bikin woro-woro di dalam grup itu. Jadi grup ini sebenarnya yang megang kunci ya kami. Kami rajanya. Mau ngomong apa saja selama itu sesuai dengan tata krama, kita bisa. Contoh tadi saya bilang, saya munculkan UMKM di luar, monggo dulur, sing pingin sinau UMKM dodolan bakso dengan kreativitas tingkat tinggi ini, dengan iso sinau nang Maimun. Alamatnya nang ini yo, lali. Saya berhak ngomong apapun, tapi kan bahasa Surabayaan bisa di-share kepada mereka sehingga jadi inspirasi baru. Itu kan inspirasi. Begitu mereka baca, siapa tahu nih saya nih orang nggak punya pekerjaan begini kan, jual bakso satu hari, untungnya 200.000. Kok enak ya? Aku kepilih kayak gini. Ternyata juga ada buka franchise-an. Bikin franchise menghasilkan. Aku pingin saya pengangguran, tapi akan terinspirasi dengan itu ide terbaru.
Ini yang belum saya lakukan. Mungkin di Iya, kelurahan ada seperti itu, kasihkan ke saya kembangkan. Ini ide-ide yang saya maksud saya. termasuk perlu ada admin untuk memvideokan, membuat kontennya, seperti itu ya, Pak. Betul. Itu berarti yang bisa untuk teman-teman KKN juga seperti itu. Itu. Ya, bantu Nah, nanti teman-teman KKN boleh masuk di sini, boleh. Nanti mereka membantu mengembangkan. Dan 1 bulan 2 bulan ini mereka membantu mengembangkan sini baru. Itu boleh. Nah, berarti yang Surabaya yang agak Nanti kakak kita Surabaya semua ya? enggak. KKN yang ada di sini, dia boleh mengembangkan di Putih. Atau ada yang dibutuhkan semampir yang sudah berjalan dikembangkan. Karena memang akan susah kalau dia belum ribuan. Kenapa? Karena untuk menggalang 100-200 itu susah. Saya mengalami sendiri. Untuk memenuhi itu, mengajak mereka mau itu gabung itu susah. Tapi begitu mereka nemu manfaatnya, nggak perlu kita ngomong, Pak, tolong masukkan, Pak, tolong masukkan, Pak, tolong masukkan, Pak, tolong masukkan. Itu luar biasa mereka akan ngejar. Karena mereka menemukan manfaatnya. Makanya itu harus dipancing dengan manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Mungkin seperti itu. Ya mungkin dari ini dulu Bu, ada masukan dari Bu Nancy sama Bu Saprin. Belum pernah, nanti langsung kayak Bu Ana dulu aja jadwalnya apa yang kita lakukan gitu kan. Mungkin termasuk menemukan metode pembelajaran matematika yang menyenangkan, belajar bahasa Indonesia melalui dongeng. Bu Saprin, Ya, yang namanya bank sampah ya tidak hanya mengumpulkan plastik aja. Jadi yang Kompos ya. akan kompos ya. Jadi metode tata kelola kita bagikan lagi. Betul. Itu masih ada. Komposternya. Iya. Ya, saya dulu pernah di Rungkut Industri itu juga menggunakan metode tata kelola. Kita berikan keranjang-keranjang tata kelola itu mungkin akan kita lakukan di sini juga. Selain plastik kita kan sudah ada, tapi tidak semua RT melakukan itu. Mungkin jenengan punya pola pengelolaan magot. nah itu artinya yang sekarang kan magot itu tuh ya. Magot. Itu loh kalau makanan juga. Tapi kan kemarin saya tanyakan ke Belatung. Istilah kalau bilang orang bilang belatung. untuk makanan ternak. Mendoakan ada. Magot. Nanti bisa kalau ada misalkan kewirausahaannya ada terkait ternak, kan ini juga untuk makanan. Nah, sayangnya jenengan nggak menyentuh RW 8 ya. RW 8 itu RW, iya. Oh, Tapi sudah jalan tuh ya. sudah. Coba ini kan Itu yang itu kan banyak. nanti kamu ke RW 5 videokan magot ya. Iya. RW 5 Sekaligus recycle zero pengelolaan magotnya. artinya menjadi zero gitu loh. Sampah ini untuk magot ini untuk ternak, untuk kan jadi gitu loh. Alurnya simpulnya dapat ya, Iya. sehingga mereka tahu manfaatnya apa sih magot. Iya. Terus yang sering ya seharusnya yang bikin menarik itu sebenarnya ini saya menangkap dari pola pikir masyarakat ya. Kalau melakukan seperti itu harus ada nilainya. Iya. Itu untuk memancing otak Maksudnya bahwa karena kan sekarang nggak ada namanya sosial ya. iya. Murni itu nggak ada. Jual bisa Nah, jual piro, sak kilo itu berapa? untuk makanan. Ada nilai nominal itu akan memancing otak kita. Oh, iso, ayo dong. Setidaknya kan membangkitkan semangat. Kalau nggak ada semangat kadang-kadang Apa yang mau digarap? nggak mending Facebookan, Untuk IG-an. usahaannya nanti apa terkait peternakan, maksudnya untuk makanan. Tapi Makanan. Tapi emang gitu ya. mungkin ya kan harus ada ciptakan apa tempatnya yang tertutup dan sebagainya. Ya harus dipelajari. Kalau jenengan kan secara akademisi pasti semua sesuai dengan teori. Nah, kalau kita kan tidak pakai teori-teori kalau di masyarakat, pakai praktek. Nah, itu saya dengan ini kan kita enak, sinkron gini kan, saya support, saya bantu, jenengan bantu teori yang ini. Teori itu salah.
harus juga pakai gini. Oke, berarti nanti kita implementasikan dengan praktek ya. Oke, dapatlah kita hasil yang bagus. Itu akan Di turunkan sinergis. apply-kan. Iya, ini Hasilnya gimana? Implementasi. Bu Bener nggak Fedi, teori sama? Bu Fedi ngajak kewirausahaan kalau nggak praktek. Iya, saya praktek Pak. Kalau teori Iya. kok nggak enak. Itu Iya, akan harus bagus. dipraktekkan ke Karang Taruna sekali. Nah, Itu mungkin siap. Pak Lurah. Terima kasih. Insya Allah Semoga kami lancar. akan segera tidak lanjuti bersama tim-tim Oke. masing-masing tim. Jangan lupa nih kalau ada masalah-masalah itu bagi-bagi, Bu. Biar saya tambah Baik. ilmu. Dengan gitu kan belajar saya. Oh, ini kurang ini, cara ini. Nanti besok saya akan ilmu itu saya kasih ke orang lain lagi. Boleh minta nomor teleponnya Pak Lurah, Kak? Boleh.